Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyambut buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom juga yang ada di YouTube. Saya sangat berterima kasih buat setiap waktu yang diberikan pada sore hari ini. Ini bukti bahwa setiap kita mengasihi gereja Tuhan. Saya mau menyambut khusus setiap leaders dan jemaat GEIS CDC Depok. Dan juga menyambut secara khusus buat jemaat GEIS Family. Ada Pastor Sam saya lihat dari Jogja. Juga ada banyak teman-teman saya ada di sana. Saya menyambutnya dalam kasih karunia Tuhan. Dan dengan penuh hormat dan rasa kasih. Kalau lagi tidak di kamar mandi. Kalau lagi tidak nyetir. Boleh enggak dibuka videonya. Supaya setiap kita boleh saling lihat muka dengan muka. Kecuali lagi ada urusan penting di kamar mandi, saya mengerti sekali. Cuman kalau lagi di ruang tamu kah atau lagi di mana, kalau boleh dikasih lihat. Jadi supaya saya nggak ngerasa ngomong sama tembok gitu loh. Tapi ngomong sama orang. Jadi boleh dengan hormat, boleh dibuka. Terima kasih buat responnya. Saya sangat senang saya dianggap orang. Soalnya semua menyalakan videonya. Biar Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda buat kalian. Semuanya bagus kok, mukanya bagus-bagus. Mukanya saya lihat semua penuh kasih Tuhan, penuh sukacita. Aneh banget, gak ada yang jelek mukanya. Semua luar biasa, memancarkan Roh Kudus luar biasa. Dan masih ada yang belum ditutup, dibuka videonya, gak apa-apa. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita bersama-sama mau memuji Tuhan, mau mempersiapkan hati kita untuk apa yang Tuhan akan taruhkan buat setiap kita. Mari setiap kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Jesus, biar kami datang Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku
kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh hadirat-Mu, oh Jesus. Hadirat-Mu ku dambakan Tuhan, oh tenggelam dalam hadirat-Mu. Oh ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku Tuhan, oh Yesus. Penuhi dengan kasih-Mu, kasih-Mu tiada taranya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadapan-Mu. Oh, biar manis suara-Mu selalu ku dengar Tuhan. Oh, biar kasih-Mu jadi kesukaanku. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan hari ini ICC. Karena sejatinya Dia dekat, tidak pernah jauh. Dan aku yakin banget Tuhan sudah menunggu setiap dari kita. Karena Dia sendiri yang bilang, setiap orang yang datang kepadanya tidak akan Dia buang, tidak akan Dia tolak, apalagi dengan hancur hati. Kami datang hari ini Tuhan, I just wanna sing for you Lord. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Come on ICC, mari nyanyikan kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku dan hatiku, come on sing it. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yes Tuhan, biar hati kami selalu tertambat dengan hatinya Engkau Tuhan. Biar hatimu Tuhan menjadi kesukaan kami Tuhan. Biar apapun yang membuat Engkau bahagia, membuat kami bahagia. Apapun yang membuat Engkau sedih, membuat kami sedih. We just wanna love you more and more Lord. Kami serahkan hidup kami, bahkan masa depan kami. Kami gak tahu 2021 nanti bakal apa yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, we are safe. We are safe in your presence. We thank you for your blood. Kami boleh datang ke kasih karunia, ke tahta kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kerajinan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena darah Yesus. We're gonna celebrate your blood, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you Jesus. Engkau yang selalu berbicara kepada kami Tuhan, bahkan di saat kami sendiri, mungkin kami lagi dimanapun hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada di sini. We thank you Lord Jesus. Kami berdoa dan mengucap syukur setiap orang yang percaya. Sama-sama katakan amin. Halo, shalom jemaat CDC Depok dan juga beberapa pemimpin gembala dari Sinode Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Saya Pendeta Nala Widya sebagai ketua dari Sinode Gereja El Shaddai Injil Sepenuh, dan juga saya adalah Global Pastor dari ICC Church yang berada di bawah Sinode Gereja El Shaddai atau GAIS ya. Dan hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan peneguhan dari atau pentahbisan ya dari gembala CDC Depok ya, GAIS CDC Depok. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk boleh mendengar bagaimana Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuat mujizat demi mujizat. Mereka mengalami banyak pertolongan Tuhan dalam mengurus segala sesuatu yang diperlukan secara administratif di Kota Depok. Itu semua anugerah Tuhan. Dan saya percaya kalau semua sudah dimulai dengan Tuhan yang buka jalan, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu finishing well. Ya, dia selalu menyelesaikan apa yang dikerjakan di awal. Oke. So, dan sebelum kita mendengar janji gembala ya dari kedua orang gembala yang akan ditahbiskan pada sore hari ini, saya rindu untuk memberikan sedikit firman Tuhan yang saya renungkan ketika kemarin saya mulai pikirin gereja gimana. Banyak kali
Orang bertanya pada saya, gimana caranya supaya gereja bertumbuh? Ya, sebetulnya yang kita perlu pikirkan bukan gimana caranya bertumbuh, gimana caranya supaya sehat. Gimana caranya supaya sehat? Sama seperti kalau kita punya seorang anak, diurus aja sampai dia sehat. Sebab kalau sehat pasti tumbuh. Ya. Jadi saya selalu bilang sama anak saya yang paling kecil yang umurnya 9 tahun, saya selalu bilang sama dia, kalau kamu kurang tidur nanti nggak tinggi-tinggi. Ya. Karena dia selalu ukur badannya sama saya. Ya. Dia tingginya baru 1 meter 20 dan saya 1 meter 85. Dia selalu nanya, kapan gini setinggi Dedi? Dia bilang, nanti makanya harus makan yang betul, tidur yang benar sama olahraga. Gitu. Jadi nggak usah pikirin tingginya, kamu sih cukup makan yang betul, tidur yang benar, olahraga, pokoknya jangan main game melulu, ya. Ayo lari keluar dan lain-lain. Nah, kamu pasti tinggi. Nah sama gereja juga gitu. Kita suka pikirin kapan ya jadi gede gerejanya, kapan ya tumbuh tuh buat kita soalnya konteksnya selalu soal besar. Sebenarnya nggak hanya besar, ya. Gereja tuh bukan hanya sekedar besar, tapi kuat apa enggak. Ada banyak gereja besar, tapi enggak kuat. Ya. Kemarin waktu saya dan beberapa gembala kita ada Zoom meeting dengan Bapak Rohani kita, Pastor John Avanzini dari Dallas, Texas. Dia bilang, ya sebenarnya iblis nih buat kesalahan dengan COVID ini. Dia pikir, iblis pikir bahwa melalui COVID justru gereja-gereja berantakan, gereja-gereja akan hancur. Tapi yang terjadi justru gereja banyak yang berkembang. Gereja banyak yang berkembang, gereja banyak yang bahkan bertambah kuat. Ya. Memang ada gereja yang justru jadi lemah. Jadi memang COVID ini juga seperti batu ujian buat gereja. Nah, apa sih yang membuat gereja itu kuat? Saya mau bacain satu ayat dari Efesus pasal 4, beberapa ayat dari Efesus 4. Di ayat yang ke-11, Efesus 4 ayat 11 bilang begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi firman Tuhan berkata bahwa di Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Siapa ia? Tuhan. Tuhan memberikan kepada gerejanya ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi siapa yang harus membangun tubuh Kristus? Gembala? Bukan. Seluruh jemaat. Gimana seluruh jemaat bisa membangun tubuh Kristus? Mereka harus dilengkapi. Siapa yang melengkapi mereka? Tuhan akan berikan orang-orang yang berkarunia kerasulan, kenabian, gembala, penginjil, dan pengajar. Ya, nah, oke. Hari ini saya tidak sedang akan bicara mengenai 5 jawatan ini, tapi ayat yang menarik di sini ada ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, gereja yang sehat dia harus kuat dalam 3 hal ini. 3 hal ini. Yang pertama, gereja harus kuat di dalam doktrinnya, pengajarannya. Ya, apa yang membedakan gereja dengan clubhouse ya atau komunitas di luar sana? Ya, maafkan saya. Yang membedakan gereja dari perkumpulan orang-orang seperti grup ibu-ibu arisan ataupun perkumpulan olahraga adalah adanya doktrin yang kuat. Adanya pengajaran yang kuat. Gereja harus punya pengajaran yang kuat. Ya, dan oleh karena itu sepanjang saya menggembalakan gereja yang dinamai ECC, El Shaddai Creative Community Church, buat kita mimbar tuh nggak diberikan pada sembarang orang karena kita sadar setiap minggu nih dan setiap home cell orang butuh makan dan makanan ini harus makanan yang
sehat yang membuat mereka bisa grow dan melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi gereja harus kuat di dalam doktrin. Nah, yang kedua, gereja harus punya yang namanya experience. Orang mau datang ibadah kalau mereka mengalami sesuatu. Nah, ini yang disebut mengalami Tuhan. Ya, kita ini kan gereja Pentakosta Karismatik sangat menekankan pengalaman dengan Tuhan. Orang heboh cerita, wih tadi ibadah merinding. Waduh, baru masuk pintu udah nangis. Wah, itu kita heboh dengan ini gitu. Nggak apa-apa, bagus. Ya. Cuma kita nggak berhenti sampai di experience. Kita harus kuat doktrin, kita harus punya juga experience. Apa akibatnya kalau kita cuma punya doktrin? Nanti kita kayak orang-orang yang penuh dengan firman Tuhan, tapi nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Mengerikan. Ya. Jangan sampai ini yang terjadi. Kita penuh dengan pengetahuan firman, tapi kita udah nggak mengalami lagi mujizat. Kita nggak ngalamin lagi kesembuhan. Kita nggak mengalami lagi hal-hal sederhana. Anak-anak youth kumpul untuk camping dan hujan, lalu mereka berdua minta hujan berhenti dan hujan berhenti. Itu hal sederhana, tapi itu namanya experience. Kita perlu mengalami yang namanya experience dengan Tuhan. Ya, jadi ada doktrin yang kuat, kita ngalamin experience-nya. Lalu yang ketiga yang harus ada adalah praktis. Apa maksudnya praktis? Prakteknya. Harus ada prakteknya. Kalau kita bicara kasih, prakteknya apa? Kita harus menjangkau jiwa keluar, kita harus mengunjungi jiwa-jiwa, kasih makan orang yang gak punya makanan, nengok orang sakit, kita harus lakukan ini. Nah, jadi gak bisa dari tiga ini salah satu yang lebih besar. Apa jadinya kalau satu yang besar? Doktrin terus yang diomongin doktrin. Wah, kita sih gereja ini pengajaran. Tapi gak ngalamin apa-apa. Lama-lama juga orang bosen. Orang juga lama-lama jenuh, capek gitu loh. Ada gereja yang menekankan ini aja terus doktrin, pengajaran, yang penting pengajaran. Tapi orang nggak ngalamin apa-apa. Orang nyanyi, orang nyembah nggak rasa apa-apa. Oh nggak bisa. Suatu hari saya sama istri lagi naik mobil dan di radio rohani ada satu lagu kidung pujian. Lagu di zaman saya dan istri saya masih kita anak-anak muda di gereja yang zaman dulu. Kita dengerin lagu itu, gitu loh. Terus tahu-tahu air mata meleleh ya. Kenapa? Karena saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dan denger lagu itu dan sekarang kita udah punya pengalamannya. Lalu saya bilang gini sama istri saya, iya ya lucu ya. Dulu di gereja zaman dulu nyanyi lagu ini biasa-biasa aja. Sekarang kenapa ya lagu ini nyanyi kita kok nangis ya? Kenapa? Karena sekarang kita udah punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan, betapa ajaib dan dahsyatnya Yesus itu kasihnya luar biasa, kita udah ngalamin. Dulu waktu remaja cuma nyanyi lagunya doang, ya udah cuman kayaknya biasa aja ya. Kenapa dulu nggak ada rasa apa-apa? Karena belum punya pengalaman. Jadi penting punya pengalaman. Tapi kalau kita gereja cuma nekenin pengalaman. Wih, ibadah merinding nih. Saudara, ke kuburan juga merinding. Nggak bisa gereja, penekanannya pengalaman. Gembala naik mimbar langsung tutup mata. Saya lihat ada kelinci putih. Nanti dia mulai lagi, apalagi. Begini juga lama-lama scary ya. Takut loh jemaat juga. Aduh, pokoknya tiap minggu harus ada pengalaman spektakuler. Wah gimana nih, ini debu emas belum turun nih. Kita jangan berhenti menyembah. Sembah terus sampai debu emas turun. Ya kalau gak turun-turun gimana? Gitu loh. Gak selalu pengalaman tuh berulang. Ada kali itu terjadi cuman sekali. Tapi penting gak experience? Penting. Tapi kalau kita hanya menekankan experience, bahaya juga. Ya. Bahaya juga, sama kayak di awal-awal gerakan karismatik, di mana orang kalau didoain gak roboh, belum penuh, gitu loh. Gak semua yang penuh tuh roboh, gitu loh. Saya termasuk yang gak selalu roboh. Ya mungkin Roh Kudus bijak ya, tinggi 1,85 meter, kalau saya selalu roboh, kesian yang di belakang, gitu loh. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, experience penting gak penting, tapi jangan itu yang utama.
Ada doktrin, ada experience. Lalu ada yang ketiga, practice. Ya, gimana kita melakukan apa yang udah firman Tuhan ajarin. Ngunjungin jiwa, ya nolongin orang. Wow, kita ajar betul-betul. Kenapa gereja kita besar banget di jumlah pelajar dan mahasiswa? Karena kita ajar mereka gimana menjangkau jiwa. Kita ajar mereka gimana memenangkan jiwa-jiwa. Kita ajar mereka gimana waktu tahun pendaftaran baru. Ini kebetulan lagi setahun ini vakum penjangkauan karena kan COVID. Ya, tapi biasanya di tahun ajaran baru, di mana mahasiswa baru berdatangan ke kota Bandung, kita tuh ini kakak-kakak mereka nih udah nungguin bahkan dari tempat pendaftaran. Khususnya pada waktu mereka lagi di ospek, itu anak-anak baru lagi bengong, lagi bingung, ditolongin. Mereka siapin sarapan pagi buat mahasiswa baru. Gitu loh. Oh, anak baru, nggak tahu beli makanan di mana, ini udah ada pos kita di situ. Pos kita, gereja keluar dana besar kalau untuk penjangkauan di tahun ajaran baru. Kita keluar dana besar banget. Bikinin sarapan buat mereka dan sebagainya. Itu penjangkauan. Nah, itu menjangkau banyak jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswa baru, pelajar baru. Itu dijangkau di tahun ajaran baru. Nanti dari situ baru mereka dibawa ke spiritual journey, ke kelas pemuridan kita. So, di homesel dulu dan baru di kelas pengajaran. Oke. Tapi kalau kita cuma punya praktisnya aja, nggak ada experience-nya lagi, hilang juga orang. Ya, karena nggak ngalamin apa-apa, cuman kumpulnya kuat. Nanti akhirnya gereja kita jadi kayak yayasan sosial. Oh, nggak bisa begini. Kalau mau bicara social work, ada banyak yang lebih hebat dari kita, terus terang. Ya, ada banyak yang lebih hebat dari kita kalau social work saja. Tidak, kita harus kuat doktrin, ada pengalamannya, dan ada praktisnya. Di mana kita lakukan apa yang firman Tuhan ajarin untuk mengasihi jiwa-jiwa dan orang-orang. Jadi saya berdoa, gereja CDC Depok akan menjadi gereja yang kuat dalam 3 hal ini. Doktrinnya, ada experience-nya, ketika mereka berkumpul, mereka rasa Tuhan Yesus ada di situ bersama-sama, mujizat terjadi, pengurapan Tuhan boleh dirasakan oleh semua orang, dan ada praktisnya, ya kunjungannya kuat, gimana caring jiwa-jiwanya kuat. Ya, saya percaya pasti Tuhan bekerja luar biasa. So ingat 3 hal ini. Ya, nggak bisa satu lebih besar, tapi harus sama-sama besar. Doktrinnya kuat, experience-nya dialami oleh semua mengalami Yesus. Yang ketiga, betul-betul kita nih orang-orang yang melakukan apa yang firman Tuhan suruh dalam pelayanan kita sehari-hari. Jadi gereja tuh nggak pernah berhenti di hari Minggu saja. Gereja tuh dari Senin sampai Senin lagi selalu ada gereja Tuhan. Oke, ini yang saya bisa share sore hari ini. Dan saya kembalikan kepada Pastor Rico Febrian. Yes. Okay. Wow, terima kasih buat Pastor Nala atas firman yang dibagikan, sungguh diberkati. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik yang sedang menyaksikan di dalam Zoom ataupun YouTube sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan terpelihara oleh Tuhan Yesus kita. Salam sejahtera bagi setiap kita. Perkenalkan saya Pastor Rico Febrian, Youth Pastor ICC Bandung. Pada hari yang penting ini dan penuh dengan kasih karunia ini, kita akan melaksanakan acara pentahbisan gembala dan wakil gembala GCDC Depok. Ada Ibu Dr. Tini Setiawan sebagai gembala GCDC Depok dan Bapak Andi Arifianto sebagai wakil gembala GCDC Depok. Oleh sebab itu, kita akan memulai acara pentahbisan gembala GCDC Depok dengan mengundang Ibu Dr. Tini Setiawan dan pasangan dan Bapak Andi Arifianto beserta pasangan untuk dapat mengucapkan janji gembala di hadapan Allah dan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan. Serta dengan hormat juga saya mengundang Pastor Victor Waang untuk dapat memimpin prosesi pengucapan janji gembala. Saya akan membacakannya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu mengulanginya. Ordination Vow. Ordination Vow. Saya berjanji untuk menjaga hidup saya.
Saya berjanji untuk menjaga hidup saya. Agar berkenan dan sesuai dengan panggilan Tuhan. Agar berkenan dan sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya berjanji untuk menjaga dan mendoakan jemaat. Saya berjanji untuk menjaga dan mendoakan jemaat. Yang Tuhan percayakan kepada saya. Yang Tuhan percayakan kepada saya. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Saya berjanji untuk mengasihi dan menggembalakan jemaat. Saya berjanji untuk mengasihi dan menggembalakan jemaat. Bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bukan dengan memerintah, tetapi dengan menjadi teladan bagi mereka. Bukan dengan memerintah, tetapi dengan menjadi teladan bagi mereka. Saya berjanji untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Saya berjanji untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kekudusan. tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kekudusan. Saya berjanji untuk mengasihi keluarga saya. Saya berjanji untuk mengasihi keluarga saya. Membesarkan anak-anak saya sesuai firman Tuhan. Membesarkan anak-anak saya sesuai firman Tuhan. Mengurus rumah tangga dengan baik. Mengurus rumah tangga dengan baik. Dan menjaga nama baik di tengah masyarakat. Dan menjaga nama baik di tengah masyarakat. Saya berjanji untuk membaca, merenungkan, melakukan. Saya berjanji untuk membaca, merenungkan, melakukan. Dan mengajarkan firman Tuhan dengan segenap kemampuan. Dan mengajarkan firman Tuhan dengan segenap kemampuan. Saya berjanji untuk menjaga integritas. Saya berjanji untuk menjaga integritas. Dan tulus di dalam memberitakan firman Tuhan. Dan tulus di dalam memberitakan firman Tuhan. Saya berjanji untuk siap sedia memberitakan firman dalam setiap keadaan. Saya berjanji untuk siap sedia memberitakan firman di dalam setiap keadaan. Untuk memperbaiki, menegur, dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Untuk memperbaiki, menegur, dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya berjanji untuk menyatakan seluruh kebenaran firman Tuhan. Saya berjanji untuk menyatakan seluruh kebenaran firman Tuhan tanpa ketakutan dan keraguan-raguan. Tanpa ketakutan dan keraguan-raguan. Saya berjanji untuk melaksanakan semua tugas pelayanan dengan setia. Saya berjanji untuk melaksanakan semua tugas pelayanan dengan setia. Dan menjaga kehormatan di hadapan Tuhan dan manusia. Dan menjaga kehormatan di hadapan Tuhan dan manusia. Semua janji ini saya buat di hadapan Tuhan. Semua janji ini saya buat di hadapan Tuhan. Agar kasih karunia-Nya memampukan saya. Agar kasih karunia-Nya memampukan saya. Untuk memenuhi dan pengampunannya tercurah saat saya gagal memenuhinya. Untuk memenuhinya dan pengampunannya tercurah saat saya gagal memenuhinya. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku. Mudah-mudahan Engkau berkenan atas ucapan mulutku. Dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin, puji Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Dan memberikan reaksi emoticon di Zoom Bapak Ibu Saudara sebagai tanda dukungan dan rasa syukur kita. Dan kemudian dengan penuh kasih saya mengundang Pastor Nala Widya untuk dapat bergabung dan memateraikan setiap janji yang baru saja diucapkan dan memberkatinya di dalam doa.
Untuk Bapak Ibu Saudara semua yang ada di layar, saya juga mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengangkat tangan kita bersama-sama ke layar masing-masing sebagai tanda penumpangan tangan kita di dalam doa. Baik. Ya, saya persilahkan untuk Bapak Ibu boleh berlutut. Saya dan Pastor Victor akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya bahwa pengurapan Tuhanlah yang menyertai mereka. Bahwa ada kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai mereka. Untuk mereka berjalan, untuk mereka berdiri, untuk mereka memberitakan firman. Mereka tidak jalan dengan pikiran mereka sendiri, tapi dengan kasih karunia Tuhan, bahwa mereka selalu lapar haus akan Engkau. Bahwa mereka selalu rindu akan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Kehausan yang sudah kering. Tapi percaya bahwa mulai hari ini tidak ada lagi padang gurun. Amin. Kalian gak berputar-putar di padang gurun, tapi kalian akan mulai lihat tanah perjanjian. Amin. Melihat visi mula-mula yang sudah Tuhan taruhkan. Amin. Yang selama ini hidup dalam hati kalian. Amin. Itu akan mulai terwujud kembali. Akan mulai hidup kembali. Api yang hampir padam boleh berkobar. Bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Membakar habis semua rintangan yang ada. Bahkan menyala lebih terang daripada sebelumnya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang sudah membangkitkan mereka. Engkau yang tidak pernah menyia-nyiakan apa yang sudah mereka tabur. Kami percaya yang sekarang waktunya mungkin yang sudah puluhan tahun mereka tabur dan dinanti-nantikan. Sekarang tiba-tiba mereka boleh lihat ada ledakan besar, ada terobosan besar terjadi dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka dan juga dalam jemaat Tuhan. Mulai dari Depok bahkan sampai sekitarnya, bahkan Jawa Barat, dan kami percaya Tuhan Engkau sudah janji bahkan sampai ujung bumi. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus. Kira la bahaba sakara la matara la baka koba sakaya la bakaya koba sakara la baka hora la bakaba sakara kira la bakaba saka la batara bakaya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan boleh mengalir di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan boleh mengalir, hikmat, pewahyuan. Bahkan kami boleh melihat setiap pribadi seperti Tuhan melihat mereka. Biar setiap kami diliputi oleh kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Labahoba sakaba tedakala. Labahabaka. Tidak lagi melihat ke belakang. Berjalan maju ke depan. Sedebe kaya ralabakaya. Engkau akan menggenapi apa yang Yoel katakan. Waktu engkau maju, engkau akan bertemu dengan Taman Edenmu. Labahoba sakaya akan menaruhkan kekuatan. Amin. Membuka mata rohanimu untuk melihat apa yang Tuhan sudah siapkan. Apa yang Tuhan sudah siapkan buatmu. Dalam nama Yesus. Rabahoba sakara kebekaya ralabak. Engkau akan menjadi penopang buat pemimpinmu. Engkau akan menjadi kuat buat pemimpinmu. Rabahoba saka. Engkau akan berjalan seirama dengan pemimpinmu. Engkau ada di kecepatan yang sama. Engkau ada di hati yang sama. Engkau ada di beban yang sama. Karena satu orang aja beribu, dua orang berlaksa-laksa. Aku berdoa ada kesehatian mematahkan roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan berjalan bersama. Engkau berjalan bersama. Sikiara labahoba saka, labahoba sakaya. Engkau akan merendahkan dirimu supaya rencana Tuhan boleh jadi. Thank you Lord, thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua jemaat dimanapun kau berada, kau boleh sama-sama katakan amin. Saya persilahkan Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali. Yes. Wow. Wow, amin. Sekali lagi
Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat acara ini. Ataupun Bapak Ibu Saudara bisa kasih reaksi emoticon kita untuk Ibu Dr. Tini Setiawan dan Bapak Andi Arifianto. Selamat kepada Ibu Dr. Tini Setiawan dan Bapak Andi Arifianto. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya persilakan untuk Ibu Dr. Tini Setiawan untuk dapat mengucapkan 1-2 kata buat setiap kita. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Ibu. Iya. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya ucapkan pada kesempatan sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pastor Nala untuk memberikan kesempatan kepada kami, gereja lokal di Depok. Aduh, maaf sekali, saya rasanya kepengen nangis terus. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Nala sebagai Ketua Sinode GEIS yang memfasilitasi ini semua, juga kepada Pastor Victor, kepada semua rekan-rekan sepelayanan yang ada di tempat ini, para pemimpin gereja di bawah Sinode GEIS, dan juga khususnya kepada partner saya di dalam pelayanan Pak Andi dan Bu Cili, dan bersama jemaat CDC Depok semuanya, dan teman-teman yang menyaksikan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya ucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya untuk dukungan doa, dukungan semangat, dan kita percaya, saya tidak pernah bermimpi bahwa gereja kami bisa berdiri di masa pandemi ini. Karena kami tahu masa pandemi ini bukan masalah yang mudah untuk dilalui. Tetapi ternyata Tuhan membawa kita tidak berhenti di tempat. Tetapi malah kita maju dengan iman, dengan doa. 1 tahun rasanya kami sudah berdoa terus menerus. Dan rasanya Tuhan membawa hari ini adalah suatu hari yang amazing buat saya maupun buat kita semua. Bahwa Tuhan ingin kita maju. Tuhan ingin kita tidak terpuruk dengan pandemi ini. Tuhan ingin membawa kita untuk lebih lagi fokus kepada tugas yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita terpanggil untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pastor Nala, itu sangat menguatkan. Bila pandemi ini jangan pernah menjadi alasan untuk kita berhenti melangkah, untuk kita berhenti menjangkau jiwa-jiwa. Karena kita tahu dimanapun kita berada, kita punya orang-orang di sekitar yang kita bisa jangkau. Dan inilah kesempatan yang terindah di mana gereja kami bisa berdiri dan fokus kepada panggilan Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam. Dan saya percaya, dan ini adalah kesempatan yang begitu berharga. Saya mengucap terima kasih sebesar-besarnya yang tidak bisa terucap dengan kata-kata saja. Bahwa gereja kita sekarang sudah mandiri untuk bisa fokus memenangkan kota, tempat, lingkungan di mana kita berada. Karena kita bekerja menjadi penjala manusia sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sinode GEIS, kepada Pastor Nala dan tim, juga tim produksi yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sampai yang sekecil-kecilnya, sehingga acara pentahbisan ini bisa berjalan dengan baik di sore hari ini. Biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat Ibu Dr. Tini Setiawan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, dengan demikian berakhir sudah acara pentahbisan Gembala dan Wakil Gembala GEIS CDC Depok. Akhir kata saya mau ucapkan terima kasih kepada Pastor Nala Widya sebagai Ketua Umum Sinode GEIS dan Gembala Senior ICC Global, dan Pastor Victor Waang sebagai Executive Pastor ICC Global. Juga buat sekarang udah namanya Pastor ya, berarti Pastor Tini Setiawan dan Pastor Andi Arifianto sebagai Gembala dan Wakil Gembala GEIS CDC Depok, serta GEIS Family dan jemaat Tuhan yang ada di Zoom dan YouTube. Dan untuk menutup acara ini, saya sekali lagi dengan hormat saya mengundang Pastor Nala Widya untuk menutup acara ini di dalam doa. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan, kami adalah Tuhan yang memulai dan Tuhan juga yang terus melanjutkan pekerjaan-Mu untuk jemaat CDC Depok. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dan tangan Tuhan gak pernah lepas dari
kedua orang hamba-Mu ini. Dan kami percaya bahwa mereka akan semakin kuat, semakin besar, dan Tuhan tiap hari Tuhan mereka boleh mendapatkan hatinya Tuhan. Dan hatinya Tuhan cuma satu, yaitu jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.